Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Om Swastiastu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hari ini, siang ini, saya perkenalkan Varian Griandi dari tim Yayasan Anak Bangsa Bisa yang akan menemani Bapak dan Ibu 2 jam ke depan sepanjang acara, ya. I will speak in Bahasa Indonesia, but this event is available in English. Click the interpretation toolbars and click English to hear the translation. Di layar juga ada Mbak Sinta yang akan menerjemahkan bahasa isyarat. Ya, jadi acara ini memang benar-benar inklusif untuk semua. Oke, saya ucapkan selamat datang di acara peluncuran program Catalyst Changemaker Lab. Sebelum saya mulai acaranya, saya ingin menyapa satu persatu dulu. Pertama, saya ingin menyapa Ibu Monika Odang, Chairwoman dari Yayasan Anak Bangsa Bisa. Ibu Tri Dewi Virgianti, STMEM, Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas. Bapak Insinyur Firdaus Ali MSc PhD, Founder dan Chairman of Indonesia Water Institute. Bapak Tauhid Panji Alfi, Director of Econesia. Ibu Josephine Afi Rembulan, Secretary of IDEP Foundation Board. Senang sekali hari ini kita berkumpul bersama dari beragam pemangku tangan dari multi industri. Jadi siang ini macam-macam. Dari foundations, NGO, CSO, asosiasi, bisnis dan korporasi, komunitas, government, media. Kita semua berkumpul di sini untuk mengatasi masalah air di Indonesia. Ya, jadi senang sekali saya menjadi bagian dari acara yang memang terbuka untuk semua karena tujuannya memang untuk semua. Nah, di Jumat siang ini sangat pas. Memang langit mendung ya, tapi tenang aja. Ini dijamin acara ini tidak bikin Bapak dan Ibu ngantuk, tapi acara ini diskusinya nanti akan menggali insight. Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu, Bapak Ibu bisa menyumbangkan ide, jadi bagian dari solusi. Ya, hari ini kita akan berdiskusi seputar masalah water access and disaster resilience. Judulnya kalau misalkan Bapak Ibu lihat di undangan itu akses air dan ketahanan bencana untuk semua bersatu untuk mengatasi masalah air di Indonesia. Nah, jadi memang di sini kata kuncinya adalah air dan bersama gitu ya, bersatu. Jadi memang kita harus kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekarang saya mau melibatkan, kita pengennya interaktif nih ya sama partisipan yang ada di sini. Jadi saya sudah sediakan Mentimeter untuk Bapak dan Ibu supaya kita bisa ngobrol gitu ya. Ngobrolnya kita lewat Mentimeter ya Bapak Ibu. Mungkin bisa ditampilkan di layar untuk Mentimeternya. Oke, nah ini sebagai ice breaking ya sebelum kita masuk ke masalah air. Saya ingin tahu dulu nih, apa sih yang muncul di pikiranmu ketika mendengar permasalahan air? Coba boleh tulis apa saja Bapak Ibu, apa sih kira-kira mau permasalahan airnya atau misalkan apa sih sebenarnya yang ada di benak Bapak Ibu? Silakan masuk ke Mentimeter. Ada di chatroom juga untuk kliknya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi, saya sekalian mau mengingatkan, walaupun saya tahu Bapak dan Ibu ya sudah sehari-hari ya kita sekarang ada pertemuan itu melalui virtual gitu ya, tapi saya ingatkan kembali untuk selalu memute Zoom Bapak dan Ibu, kecuali Bapak Ibu memang ingin berbicara, ingin bertanya ataupun ingin menyumbangkan ide dan pikiran. Ya, nomor 2, tolong nyalakan videonya. Walaupun memang kita online, tapi akan lebih hidup kalau misalkan kita bisa sama-sama melihat mukanya satu sama lain, gitu ya. Oke, sudah mulai masuk ini permasalahan air yang ada di sini. Nah, ini untuk Mentimeter bisa diakses ke www.menti.com. Gunakan kode 65638553. Ya, nah ini apa nih, masa depan gitu ya. Jadi air itu adalah masa depan. Air itu penting untuk masa depan kita. Mungkin seperti itu ya. Kekeringan, kelangkaan air. Nah, ini sejenis nih. Sumber air kering. Wah, ini kering-kering semua nih. Akses air bersih. Krisis, satu kata.
panci. Kompleks. Betul sekali. Ada lagi plastik. Ya, erat kaitannya ya, benar ya, antara plastik sama air. Ada lagi pelestarian air. Racun. Waduh, apa nih racun? Ada yang tulis racun. Air itu racun. Air teracuni kali ya maksudnya. Tercemar ya. Nah, itu satu ini kayaknya. Satu kategori. Oke, sampah plastik. Ini paling, wah, banjir ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, air itu adalah bagian dari kehidupan kita. Air itu semestinya menjadi penopang hidup kita, tapi air itu juga kita lihat itu menjadi bencana ya, khususnya di Indonesia. Nanti akan ada data-data yang juga ditampilkan bagaimana sih air atau bencana hidrometeorologi itu bisa menimpa kita gitu ya. Langka, tidak adil. Waduh, air tidak adil. Siapa nih yang tidak adil, Pak atau Bu? Oke. Oke, sepertinya sudah cukup banyak, tapi di sini yang saya lihat memang paling banyak itu krisis, banjir, dan sampah plastik. Benar sekali. Nah, untuk krisis ya, sumber air minum, gitu ya. Untuk banjir itu bencana hidrometeorologi, lalu sampah plastik ya, karena sampah plastik sekarang banyak mencemari air, gitu ya, entah itu di lautan, di sungai, di samudra. Oke, nah yang hari ini kita akan bahas itu memang adalah beberapa hal dari permasalahan air yang Bapak Ibu sudah sampaikan di Mentimeter ini, gitu ya. Jadi ada tadi menyebutkan juga air minum, gitu ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih supaya semua orang, semua pihak itu bisa mempunyai akses untuk air minum yang layak. Kita juga akan membahas bagaimana supaya masyarakat yang tinggal di area yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi itu bisa terkurangi impact-nya gitu ya dalam hal sosial dan ekonomi. Jadi dua isu tersebut yang akan kita bahas mendalam. Mungkin kalau misalkan kita mau bahas semuanya takutnya nggak ada waktu ya, butuh seharian. Jadi kita bahas, kita pilih dua fokus tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi semoga diskusi ini bisa menjawab apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak Ibu tulis di sini ada krisis, ada tidak adil tadi ya. Terus gimana caranya supaya semua orang bisa menikmati air minum layak? Gimana ada keadilan di dalam akses air gitu ya? Gimana caranya supaya masyarakat yang tinggal di area yang rentan bisa punya ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi? Nah, pertanyaannya, apakah ini tugasnya YABB, Yayasan Anak Bangsa Bisa? Apakah ini tugas pemerintah dari Kementerian PU atau Bappenas? Atau ini tugas teman-teman komunitas? Tugas NGO, tugas startup? Kalau saya rasa dan saya yakini tentu bukan tugas satu dua pihak, tapi tugas kita bersama. Ya, jadi ini memang tugas harus dijalankan sama-sama, semua punya peran. Ya, sampai masyarakat seluas-luasnya. Untuk itu, IABB hari ini akan meluncurkan Catalyst Change Maker Lab sebagai wadah untuk para change makers berkolaborasi dan berkembang untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan air. Ya, tentu saja solusi ini tidak hanya sekedar rencana di atas kertas. Jadi memang kita nggak mau hanya sekedar ide on paper gitu ya, tapi memang harus diwujudkan secara nyata. Dan tidak berhenti di situ, tentunya solusi nanti harus berkelanjutan dan bisa diaplikasikan di banyak area di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, dalam membangun CCL ini YABB tidak sendirian. Sesuai yang tadi saya katakan, ini adalah program yang inklusif gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan Siap dalam menjalankan program ini dan didukung penuh oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, sekarang kita untuk Bapak Ibu tahu soal Catalyst Change Makers Lab gitu ya, itu apa sih? Nah, itu nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Nanti teman saya juga akan menjelaskan lebih detail. Nah, tapi Bapak Ibu boleh kok kalau mau colongan untuk intip-intip dulu ataupun langsung registrasi menjadi change maker di area air. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini dan ini juga ada QR code-nya, bisa langsung di-scan untuk yang tidak mau ngetik, dan ini juga ada bisa diklik juga di kolom chat ya. Nanti mungkin teman saya dari panitia yang akan memberikan. Oke.
Berikutnya, Bapak Ibu, selain tentunya kita juga pengen tidak message atau diskusi kita yang hangat ini tidak hanya ada di ruangan ini, tidak hanya untuk Bapak Ibu yang hadir siang ini, tapi juga untuk masyarakat lebih luas lagi supaya memang yang bergerak lebih rame. Karena kita percaya kita bisa go far kalau kita go together gitu ya. Nah, makanya di sini ada share your insight. Jadi kita memanfaatkan teknologi sosial media. Jadi kita ajak Bapak Ibu untuk post di IG Story foto kamu mengikuti National Launch hari ini dan tuliskan satu cara bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mengatasi masalah air di Indonesia. Ide apapun, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada ide bodoh, tidak ada ide yang jelek ya. Semua ide itu kami hargai. Jadi silakan di-post sebanyak-banyaknya. Jangan lupa syaratnya follow dan tag yayasan.anak bangsa bisa dan socialinnovation.id. Sama gunakan hashtag Catalyst Change Makers Lab dan hashtag I'm a Change Maker. Ya, jadi ini tolong untuk follow dan tag sama gunakan hashtagnya tolong dipakai semua ya Bapak Ibu karena ini gunanya buat kita tracking dan jangan dikunci ya, jangan private account karena kalau private account nanti kita nggak bisa ngeliat. Kenapa? Karena kita mau milih yang paling kreatif dan yang paling applicable idenya itu akan mendapatkan total GoPay senilai Rp600.000. Nggak perlu buru-buru hari ini, mungkin hari ini mau mencerna dulu, mau berpikir dulu. Deadline-nya masih sampai besok. Tapi jangan lupa kalau besok takutnya keburu lupa ya. Jadi kalau bisa sih secepat-cepatnya dipikirkan hari ini gitu ya, malam ini sebelum tidur sambil dipikirin mau ngepost apa. Nah, langsung di-post nanti kita akan pilih gitu ya untuk pemenangnya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam inti acaranya, tapi tak lengkap tentunya kalau misalkan acara ini tidak dibuka oleh ibu-ibu ya. Ada dua ibu yang akan membuka acara ini. Yang pertama kita akan dengarkan pembukaan dari Ibu Monica Odang, adalah chairwoman dari Yayasan Anak Bangsa Bisa yang merupakan bagian dari GoTo Group. Silakan Ibu Monica Odang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Odang dari Yayasan Anak Bangsa Bisa atau YABB. Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, YABB memiliki visi untuk menjadi sebuah game changer foundation yang berkomitmen untuk memberikan peluang yang sama dan menciptakan para pembuat perubahan yang tangguh, yang terinspirasi untuk memecahkan masalah kompleks, bukan saja buat lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat. Kami percaya bahwa untuk mencapai misi tersebut, kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan penggunaan tech for good. Seperti pepatah yang mengatakan, untuk pergi jauh, kita harus pergi atau melangkah bersama. Oleh karena itu, dengan semangat gotong royong, kami merasa terhormat untuk menyambut Anda semua yang telah hadir di siang hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Sebagai sebuah yayasan yang lahir dari tantangan pandemi, kami melihat secara langsung dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Tidak hanya terhadap kehidupan, tetapi juga terhadap planet kita yang sudah rapuh. Di tahun pertama kami berdiri, kami memfokuskan diri untuk membantu komunitas yang paling rentan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dari memberikan bantuan perangkat untuk pendidikan online, membantu UMKM untuk kelangsungan usaha mereka, memberikan bantuan darurat untuk bencana, hingga membantu Indonesia menghadapi kekurangan oksigen. Pandemi COVID-19 ini membuka mata kita bahwa begitu banyaknya masalah yang kritis yang selama ini kita abaikan demi kenyamanan kita dengan asumsi masih ada hari esok. Sampah medis COVID-19 seperti masker, sarung tangan, kemasan makanan,
botol pembersih, bungkus sekali pakai menjadi bagian dari jutaan plastik dan limbah yang menambah beban terhadap lingkungan terestrial. Disadari atau tidak, air dan limbah adalah dua masalah yang erat hubungannya. Hal-hal yang kita lempar sangat mempengaruhi saluran air, garis pantai, dan dasar laut kita. Ini semua akan kembali kepada kita dalam satu atau lain cara, baik melalui mikroplastik di air yang kita minum, atau banjir bandang karena saluran air yang kita tersedak. Kita tahu bahwa air merupakan sumber integral bagi kehidupan, tetapi degradasi lingkungan yang terus-menerus semakin mengancam sumber air kita, dan pada akhirnya akan mengancam kehidupan dan sumber penghidupan kita. Pada tahun 2021 saja, dan ini kita belum selesai ya, tahun 2021, Indonesia mencatat lebih dari 1.600 kejadian bencana alam, di mana 97% dari bencana ini sifatnya hidrometeorologis. Oleh karena itu, melalui pilar lingkungan kami, Thrive Greener, YABB bertujuan untuk mendukung ambisi pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses 100% terhadap air minum yang layak dan mengurangi kerentanan sosial ekonomi akibat bencana hidrometeorologis. Hari ini adalah hari di mana kami sangat-sangat bangga bisa meluncurkan Catalyst Changemakers Lab, sebuah upaya unggulan. It's going to be our flagship program yang berfokus pada pengupayaan akses yang merata terhadap air minum yang layak dan mengurangi dampak sosial ekonomi akibat bencana terkait air. Catalyst Changemakers Lab dirancang untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk bekerja sama demi tujuan yang lebih besar daripada milik sendiri. Dengan menekankan pemikiran perubahan sistem dan kepemimpinan yang transformatif, kami percaya bahwa beberapa dari masalah ini dapat diselesaikan. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan jika kita tidak bekerja, apabila kita bekerja dalam silo. Kita harus bekerja sama. Kami berharap melalui CCL, solusi-solusi inovatif dapat diciptakan, dimiliki, dan dikembangkan bersama antara berbagai sektor. Kami mendukung semua cara kreatif untuk memecahkan masalah limbah di air, pelestarian air, akses terhadap air, atau kesiapsiagaan bencana dan ketahanan terhadap banjir. Kami berharap melalui CCL, para pembuat perubahan akan dapat menguji coba upaya mereka di lapangan, sehingga menyatukan inovator lingkungan dan sosial yang berbeda untuk bersama-sama menuju tujuan yang sama, yaitu membangun komunitas yang gigih dan membawa dampak berkelanjutan di ketahanan air. Kami memulai usaha kami ini di Indonesia, dan berharap dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, kami bisa membawa dampak yang lebih besar di negara lain seperti Vietnam maupun Filipina yang memiliki isu yang sama. Kedepan kami juga berencana untuk meluncurkan platform air IoT sebagai suatu solusi. Solusi yang sejalan dengan komitmen kami untuk menemukan cara menjembatani kesenjangan digital, memanfaatkan teknologi digital, dan menempatkan kekuatan di tangan masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi isu-isu lingkungan mengenai air. Dengan itu, Bapak Ibu sekalian, para changemakers yang sudah hadir di sini, saya berterima kasih atas dukungan Anda terhadap program Catalyst Changemakers Lab ini. Saya percaya bahwa bersama-sama kita dapat memanfaatkan kekuatan kolaborasi, teknologi, dan inovasi untuk menghasilkan perubahan yang berarti. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Monica. Ada beberapa kata kunci tadi yang saya dapat ya. Change makers, kolaborasi, teknologi dan inovasi, meaningful and sustainable impact, dan gotong royong ya Bapak Ibu. Jadi itu kata kunci untuk untuk IABB dan untuk event kita, untuk program kita yang kita mulai hari ini. Nah, ngomongin soal gotong royong, saya akan mengundang
dari kementerian yang punya kepribadian gotong royong juga. Jadi kalau saya lihat di websitenya tuh ada tulisannya berkepribadian gotong royong. Mari kita sambut langsung Ibu Tri Dewi Virgianti STM EM, Direktur Perumahan dan Pemukiman Kementerian PPN Bappenas, selaku Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum, Sanitasi Pokja PPAS Nasional. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua, salam sehat. Yang saya hormati Ibu Monika Odang, Ketua Yayasan Anak Bangsa Bisa, Bapak Insinyur Firdaus Ali, pendiri dan Ketua Indonesia Water Institute, Bapak Tauhid Panji Alfi, Direktur Ekonesia, dan Bapak Yosefin Afi Rembulan, Dewan Pembina IDEP Foundation. Dan tentu saja para peserta hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Anak Bangsa Bisa yang sudah mengundang kami dari Kementerian PPN Bappenas, khususnya Direktorat Perumahan Pemukiman, untuk memberikan sambutan pada acara yang sangat baik sekali yang disebut sebagai Catalyst Changemaker Lab, gitu ya kalau istilah kerennya kayaknya. Yang kalau judul resminya tujuannya, maksud kami dalam Changemaker Catalyst Lab ini adalah untuk meningkatkan akses air dan ketahanan bencana untuk semua, bersama-sama mengatasi masalah terkait air di Indonesia. Jadi menurut kami ini sangat sejalan juga dengan kebijakan dan program nasional, terutama di pembangunan nasional bidang air minum, bahwa kita harus terus meningkatkan akses minum yang layak dan aman, yang merupakan salah satu indikator penting dalam amanat SDG 2030 dan tentu saja RPJM 2024. Nah, penyediaan akses aman air minum dan pengelolaan air sumber daya air yang baik tentu saja akan pada akhirnya meningkatkan produktivitas manusia, yang juga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, menjaga kesehatan termasuk penghilangan stunting. Menurut WHO dalam publikasinya penyediaan akses air minum dan juga sanitasi yang memang tidak bisa dipisahkan, yang tidak memadai, kalau kita tidak menyediakan akses air minum dan sanitasi yang memadai, gitu ya, economic loss bisa sampai sebesar 1,5 GDP. Jadi terlihat bagaimana besarnya peranan air minum dan sanitasi. Sampai saat ini sayangnya mungkin tidak semua sadar pentingnya air minum sanitasi yang layak dan aman, terutama air minum layak dan aman. Tidak semua memandang ini penting, tidak semua memandang ini patut kita hargai dengan sebaik-baiknya. Akses air minum layak di Indonesia saat ini baru sudah, sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, sudah mencapai 90,21%. Jadi tinggal 10% gapnya ke 100%. Sayangnya, persentase akses air jaringan perpipaan itu baru 20,69% dan peningkatannya setiap tahun sangat kecil sebenarnya. Dan ini jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga kita yang seperti Filipina dan Vietnam, bahkan Malaysia yang sudah mencapai 90%. Kalau Filipina dan Vietnam tadi sudah mencapai 40-45% air minum jaringan perpipaan. Jadi terlihat besar sekali gap yang perlu kita kejar, besar sekali ketertinggalan yang perlu kita kejar bersama-sama. Mengapa air minum perpipaan? Karena memang untuk menuju air minum yang terstruktur dan mudah kita kontrol, kita awasi kualitasnya, kita awasi kuantitasnya secara terstruktur, tersedia, dan sudah mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor sosial, tentu saja air minum perpipaan menjadi tumpuan utama kita menuju air minum aman. Jadi, mengapa pentingnya air minum perpipaan sebagai sumber air minum utama kita ke depan? Dari amanat RPJMN, air minum aman itu harus memperhatikan 4 aspek, yaitu ketersediaan yang dari sisi jumlahnya mencukupi, kontinuitas tersedia selama 24 jam tanpa henti,
keterjangkauan artinya terjangkau secara fisik, artinya jaraknya tidak jauh dari rumah di mana diperlukan air itu, dan juga terjangkau dari sisi ekonomi, harganya terjangkau untuk semua golongan lapisan masyarakat. Nah, ini tentunya perlu kebijakan yang memadai tentang ini, dan aspek kualitas, di mana aspek air harus memenuhi kualitas fisik, kimia, dan biologi yang harus bisa diminum. Jadi 4 aspek ini harus lengkap supaya kita bisa menuju air minum aman, dan 4 aspek ini bisa kita pastikan tersedia kalau sistemnya adalah sistem yang cukup terstruktur seperti air minum perpipaan. Nah, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan masyarakat sendiri sebagai pengguna air, dengan swasta, itu yang mungkin kami sangat besar harapan kami kepada para swasta, lembaga non pemerintah, LSM, startup dan sebagainya yang mungkin hadir pada hari ini untuk terus-menerus melakukan inovasi, mungkin memberikan ide-ide baru, ide-ide yang segar, apalagi generasi muda gitu ya, bisa menambahkan inovasi yang diperlukan untuk supaya air minum ini bisa tersedia secara efisien, secara aman, secara efektif dan terjangkau untuk seluruh masyarakat. Dan saya sampaikan untuk memberikan layanan akses itu tidak hanya soal infrastruktur, tidak hanya soal investasi biaya yang kita perlukan untuk membangun jaringan atau membangun instalasi pengolahan air, tapi juga ada 4 aspek lainnya yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah kesiapan dari masyarakat, keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang benar, kebutuhan yang benar, demand yang benar terhadap air minum perpipaan dan air minum aman. Ini penting karena mereka adalah pengguna. Jadi kalau kita sudah menyediakan infrastruktur tapi tidak ada pengguna, akhirnya infrastruktur tidak bisa kita manfaatkan. Dan kesadaran masyarakat untuk menghargai air dengan baik, termasuk menggunakannya dengan hemat dan bertanggung jawab, itu juga penting untuk dilakukan. Jadi faktor masyarakat penting, aspek itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian aspek lainnya adalah kelembagaan, pengelolanya yang berprofesional, SDM-nya juga profesional, berkualifikasi, kemudian regulasi yang mengatur semua tata kelola ini termasuk bagaimana air disalurkan kepada masyarakat dan kewajiban serta hak-hak masing-masing pihak, termasuk hak kewajiban masyarakat, kewajiban pengelola, dan kewajiban pihak-pihak lainnya. Kemudian yang terakhir adalah selain infrastruktur adalah aspek pembiayaan. Jadi pembiayaannya harus difikirkan dari mana datang akses-akses pembiayaan yang akan digunakan untuk membiayai layanan akses. Sebagian tentu saja akan berasal dari tarif yang dikenakan, tapi tarif ini harus berkeadilan, memadai, memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat dan para pengguna air lainnya, tapi juga bisa digunakan oleh pengelola untuk terus-menerus mengembangkan sistem yang ada, karena penduduk kita akan terus bertambah, daerah cakupan layanan harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi 4 aspek itu ditambah infrastruktur harus direncanakan dengan baik dengan data yang tepat. Nah, data ini juga tantangan karena data per rumah tangga mungkin belum bisa kita sajikan pada saat ini ya, terutama data per rumah tangga untuk air minum dan sanitasi. Karena data yang ada untuk akses tersebut baru kita dapatkan pada level makro, yaitu pada level provinsi. Baik, seperti saya sebutkan, kelima aspek itu harus dirangkai dalam satu perencanaan dengan data yang akurat, data yang tepat supaya bisa dijadikan baseline dan proyeksi serta pemantau keberhasilan dari pencapaian target. Nah, data ini penting karena mungkin saat ini kita di tingkat nasional kita hanya mempunyai data makro, sedangkan data seperti ini tentu saja diperlukan data yang cukup detail, cukup mikro, yaitu sampai ke level rumah tangga atau by name by address. Nah, ini belum bisa kita sediakan secara masif, belum kita bisa sediakan secara kontinu. Nah, ini mungkin dari program ini mudah-mudahan nanti ada ide bagaimana mengumpulkan data mikro seperti ini, detail, tapi dengan cara yang efisien dan murah gitu ya. Nah, sekali lagi saya tekankan pentingnya kolaborasi, makanya saya menyambut gembira acara ini dan sangat cukup surprise gitu ya, ada perusahaan dan yang membentuk yayasan yang juga tertarik tentang isu air bersih, air minum dan ketahanan bencana.
Sekali lagi tentu saja air ini juga penting dalam ketahanan bencana. Dalam kondisi bencana air menjadi kebutuhan pokok yang harus segera disediakan. Kemudian dengan mengelola air juga kita bisa mengendalikan bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan sebagainya. Dalam kaitan dengan kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Anak Bangsa, saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian nantinya untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam konferensi sanitasi air minum nasional yang akan kami adakan juga di bulan Mei 2022. Yang juga akan mengundang berbagai stakeholder, pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, tapi bahkan lebih fokus kepada lembaga-lembaga non pemerintah dan individu champion di bidang air minum dan sanitasi. Dan di dalam KSHN ini tentu saja salah satu topiknya yang kita angkat juga sangat berkaitan dengan kegiatan kita yang diadakan oleh Yayasan Anak Bangsa ini, yaitu tentang kerentanan perubahan iklim. Karena rangkaian KSHN nanti juga akan dirangkai dengan pertemuan global Sektor Ministerial Meetings Sanitation and Water for All yang akan diadakan secara back to back dengan KSHN. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua termasuk Yayasan Anak Bangsa untuk berpartisipasi aktif, dan saya harapkan hasil dari Catalyst Changemaker Lab ini akan ada banyak manfaat yang mungkin nanti kami bisa dipromosikan terus dan bisa diterapkan. Itu yang paling penting, diterapkan di lapangan supaya bisa membantu pencapaian target air minum dan ketahanan bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Virgi atas sambutannya. Tadi sepertinya dari sambutan Ibu Virgi itu menjawab pertanyaan saya tadi di awal ya. Tugas siapa ini sebenarnya untuk mengatasi permasalahan air? Ternyata tadi Ibu pun menjawab bahwa ini tidak hanya tugas untuk membangun infrastruktur dari pemerintah, tapi tugas masyarakat, tugas lembaga dan pihak-pihak lainnya. Ya, dan tadi ada satu kata kunci lagi yang saya tangkap adalah data yang akurat, itu penting. Nah, ini pun juga sejalan dengan prinsip YABB. Dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, kita mesti menggunakan data atau menghadirkan data sebagai landasan kita untuk bergerak. Dan termasuk salah satu cita-cita kita di CCL ini gitu. Jadi nanti kita di CCL akan menggunakan data, teknologi, dan inovasi. Terima kasih untuk opening speech-nya dari Ibu Mon dan Ibu Virgi. Dari YABB sudah, dari Bappenas sudah membuka. Nah, sekarang saatnya kita resmikan CCL melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Air merupakan sumber kehidupan semua, tetapi sampah plastik ada di mana-mana. Apakah kamu tahu kalau kita sudah meminum plastik? Di Indonesia, 70% air berasal dari kemasan, mesin, dan sumur bor. Bayangkan dampaknya bagi lingkungan dan tubuh kita. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga membuat bencana lebih sering terjadi. Kita akar masalahnya, namun juga solusinya. It's time for a change. Bersama para ahli multisektoral, kami mencari para agen perubahan untuk menjadi bagian dari Catalyst Changemakers Lab. Apakah kamu tech startup atau civil society organization yang ingin mengatasi masalah seputar keberlanjutan air dan ketahanan bencana? Cari tahu lebih lanjut dan gabung bersama kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk tepuk tangannya. Dengan ini telah resmi Catalyst Changemakers Lab dibuka. Oke, kayaknya nih karena sudah dibuka, sudah diresmikan, saya manggil Bapak Ibu dengan sebutan Changemaker saja ya, supaya lebih berasa gitu. Oke, Bapak Ibu Changemakers. Nah, tadi kita lihat videonya itu menampilkan fakta-fakta dan ajakan untuk Bapak Ibu Changemakers untuk bergabung bersama kami. Nah,
pasti banyak pertanyaan. Kapan sih ini dijalankan? Siapa yang bisa jadi change makers? Apa aja sih aktivitasnya? Gimana prosesnya? Nah, saya akan ajak kawan saya, Mas Andre, sebagai program associate dari Yayasan Anak Bangsa Bisa, yang memimpin program ini. Silakan, Mas Andre, untuk menjelaskan soal CCL. Halo, terima kasih Mas Varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu narasumber, para tamu undangan, dan juga tentunya para change maker yang telah hadir di peluncuran nasional Catalyst Change Maker Lab pada hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa itu Catalyst Change Maker Lab atau CCL. Mungkin bisa dilanjut. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Monica dan tentunya juga arahan dari Ibu Virgi di awal, bahwa Catalyst Change Maker Ecosystem atau Catalyst Change Maker Lab ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Yayasan Anak Bangsa Bisa dalam memberdayakan para agen perubahan atau yang kami sebut sebagai change maker untuk dapat mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan akses air dan juga ketahanan bencana untuk semua. Tentunya seperti yang Ibu Virgi telah sampaikan, bahwa isu terkait dengan air itu adalah salah satu isu yang kompleks, di mana kita mendukung dan ingin membantu mewujudkan dalam capaian akses 100% akses air minum layak di Indonesia. Dan tidak hanya itu, kami juga berkomitmen untuk memitigasi dampak sosial ekonomi yang diakibatkan dari bencana hidrometeorologi di Indonesia, Filipina, dan juga Vietnam. Bapak dan Ibu, Catalyst Change Maker Lab merupakan salah satu program di dalam ekosistem besar yang kami sebut sebagai Catalyst Change Maker Ecosystem atau CCE, di mana CCL ini akan berfungsi sebagai lab multisektor dan juga kemitraan, di mana ini menjadi pintu awal kami mengundang dan mengajak para change maker untuk dapat berkumpul dan juga mencari inovasi-inovasi terbaik melalui kolaborasi. Tidak hanya untuk memberdayakan atau meningkatkan kapabilitas baik dari segi individu dan organisasi, kami juga akan mendukung para change maker inovasi ini untuk dapat diimplementasikan melalui proyek percontohan dan kemitraan. Dan tentunya ini akan dilaksanakan di kota-kota target dari pilot project yang nanti akan disampaikan di depan. Seperti yang juga tadi telah disampaikan oleh Ibu Virgi, bahwa terkait dengan data merupakan salah satu hal yang menjadi urgent atau penting. Oleh karena itu, Yayasan Anak Bangsa Bisa dan tentunya para mitra akan mengembangkan suatu IoT platform, di mana kami ingin berupaya mengukur dan juga menghimpun dampak yang telah dihasilkan oleh para change maker, baik di dalam maupun di luar lokasi pilot project, dan tentunya para stakeholder lainnya yang telah memiliki good work atau inisiatif yang baik serupa dengan inisiatif kami. Dan tentunya Bapak Ibu, melalui berbagai kegiatan yang Yayasan Anak Bangsa Bisa dan para mitra lakukan, kami berharap dapat membangun dan memperkuat ekosistem yang terintegrasi, para change maker yang tentunya berasal dari multisektoral untuk dapat berkolaborasi melalui ekosistem ini. Dan tentunya yang terakhir, kami ingin menghasilkan informasi yang semoga bermanfaat dan tentunya dapat diakses oleh publik dan juga pemerintah untuk saling melengkapi data satu sama lain. Boleh dilanjut mungkin? Secara khusus terkait apa itu Catalyst Change Maker Lab atau CCL, kami Yayasan Anak Bangsa Bisa bekerja sama dengan SIAP, Social Innovation Acceleration Program, dan juga ada Ambil Hati, Artemis Impact, NView, dan Peta Bencana, serta mitra-mitra lainnya. Melalui program ini, kami menargetkan untuk dapat menghimpun sekitar 30 hingga 50 change maker yang berasal dari startup dan juga civil society organization untuk dapat berkolaborasi dalam menghasilkan solusi sistemik. Adapun berbagai program di dalam program ini akan ada banyak berbagai aktivitas yang akan dirasakan oleh para change maker atau partisipan, mulai dari lokakarya, bimbingan para ahli, kolaboratif brainstorming hingga partnership matching, innovation day, dan implementasi proyek serta jaringan alumni.
Banyak yang mengira bahwa CCL ini adalah salah satu bentuk dari program inkubator atau accelerator, namun yang kami sampaikan berbeda. Mungkin boleh diklik bahwa apa yang membuat program ini berbeda, kami tidak berupaya untuk menghasilkan startup baru, melainkan lebih dari itu kami ingin membangun ekosistem yang terintegrasi seperti yang telah disampaikan di awal, dengan membuka kesempatan tidak hanya dari lembaga profit namun juga tentunya lembaga non-profit. Dan lebih dari itu pula kami ingin alih-alih membangun suatu kompetisi di antara para partisipan demi mendapatkan hadiah pendanaan bagi pemenang, kami ingin menciptakan satu kolaborasi dan juga tentunya kemitraan di antara partisipan untuk dapat men-scale up inovasi mereka menjadi suatu intervensi yang berbasis ekosistem dan juga holistik. Dan tentunya yang terakhir, tidak hanya memperkuat atau menavigasi inovasi para change maker, kami juga akan mendukung dan juga memfasilitasi untuk dapat diwujudkan melalui pilot project yang akan disampaikan setelah ini. Mungkin boleh next, silakan. Ya, informasi lebih lanjut terkait dengan proyek percontohan atau pilot project, Bapak Ibu, kami berupaya untuk mengkombinasikan antara teknologi atau produk yang dihasilkan oleh para startup dengan program pemberdayaan masyarakat lokal oleh civil society organization atau komunitas untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Karena betul sekali kami sepakat terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bu Virgi, tidak cukup atau tidak akan optimal jika kita hanya fokus terhadap infrastruktur atau teknologi. Kita sadar bahwa dalam mengoptimalisasi teknologi di dalam lingkungan tertentu, kami juga wajib untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, karena masyarakat bukan hanya menjadi pengguna, namun juga akan menjadi operator masa depan setelah pilot project ini berakhir, sehingga dampak yang dirasakan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dalam waktu dekat, Bapak Ibu, lokasi pilot project yang kami targetkan ada 3, yaitu Kota Semarang, Bandar Lampung, dan Makassar. Namun seperti yang disampaikan atau ditampilkan di awal, bahwa cita-cita besar Yayasan Anak Bangsa Bisa bukan jangka pendek, kami akan terus berupaya untuk menghasilkan dampak di Indonesia maupun di negara-negara lainnya hingga 2030, sehingga kami akan membuka kesempatan untuk dapat mengimplementasi inovasi di kota-kota lainnya. Oleh karena itu, dengan melalui platform atau national launch ini, kami mengundang para change maker yang belum berbasis atau tidak memiliki basis di 3 kota ini juga untuk turut serta mendaftarkan diri dan juga tentunya mengikuti perkembangan informasi dari Yayasan Anak Bangsa Bisa atau para mitra, karena dalam waktu dekat kami juga akan membuka kesempatan implementasi di kota-kota lainnya. Boleh next? Lebih khusus atau lebih lanjut terkait dengan siapa yang kami cari, kami akan mencari para agen perubahan yang juga memiliki inovasi, namun tentunya juga memiliki komitmen atau semangat untuk berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam mengatasi berbagai isu terkait dengan air. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu melalui Mentimeter, bahwa isu terkait air itu sangat luas. Oleh karena itu paling tidak ada 4 lingkup yang dapat Bapak Ibu daftarkan sebagai inovasi di dalam program ini. Yang pertama adalah peningkatan persediaan dan kualitas air, kemudian efisiensi penggunaan air atau konservasi air, selanjutnya ada pengurangan polusi sampah plastik di sumber air, dan tentunya pembangunan masyarakat berketahanan dari bencana hidrometeorologi. Kami sadar bahwa para tamu undangan berasal dari atau memiliki fokus area yang beragam, oleh karena itu kami kembali mengundang oleh Bapak dan Ibu, meskipun tidak terlalu fokus terhadap isu air, namun selama relevan dengan 4 bidang ini dapat mendaftarkan inovasi tersebut agar ke dalam program ini agar dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Dan juga melalui program ini kami mengundang para change maker yang terdiri dari minimal 2 orang, namun tidak diwajibkan telah tergabung ke dalam organisasi yang telah berbadan hukum saat mendaftar. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan change maker
yang telah memiliki inovasi yang baik namun belum tergabung atau memiliki organisasi berbadan hukum masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri selama dapat mewakili 2 kategori di bawah ini. Yang pertama untuk kategori startup, bagi kawan-kawan yang mewakili startup, selama memiliki teknologi atau produk yang siap atau dapat diimplementasikan di 3 pilot project ini dapat mendaftarkan dirinya. Oleh karena itu, bagi yang mewakili startup tidak diwajibkan memiliki basis atau berasal dari ketiga kota ini, bisa dari daerah mana saja di Indonesia. Sedangkan untuk civil society organization, untuk saat ini kami memprioritaskan untuk menerima para komunitas atau CSO yang telah memiliki program pemberdayaan masyarakat di lokasi sekitar. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kondisi pandemi ini mengharuskan kita meminimalisir traveling dari berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk saat ini kami ingin berbagi jejaring terhadap CSO yang telah memiliki inisiatif lokal di ketiga kota ini. Namun sekali lagi yang saya sampaikan, seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa kami akan membuka kesempatan bagi daerah-daerah lainnya. Untuk itu tidak ada salahnya untuk Bapak Ibu yang tidak berasal dari ketiga kota ini untuk juga mendaftarkan diri melalui program ini. Next, mungkin terakhir terkait dengan tanggal-tanggal penting, sebetulnya program Catalyst Changemaker Lab telah dibuka pendaftarannya dari 27 Oktober dan rencananya akan ditutup pada 14 November. Tinggal beberapa hari lagi, oleh karena itu bagi kawan-kawan Changemaker yang masih melihat atau mengecek eligibility quiz-nya, boleh untuk segera mendaftarkan diri inovasinya sebelum pendaftaran ini ditutup. Dan informasi lebih lanjut bahwa selain Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Mitra menyelenggarakan National Launch pada hari ini, minggu depan insya Allah kami juga akan menyelenggarakan aktivasi lokal dengan mengundang para narasumber yang dapat mengupas isu isu air yang dalam konteks lokal. Dan tentunya nanti akan juga ada sesi focus group discussion di mana kami bertujuan untuk memetakan permasalahan yang ada di lokasi tersebut sekaligus solusi-solusi potensial yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk informasi pengumuman peserta, insya Allah akan diumumkan secara publik pada tanggal 26 November, sedangkan onboarding day bagi para changemaker yang terpilih akan dimulai pada tanggal 29 November. Khusus untuk Catalyst Changemaker Lab itu sendiri, seluruh sesinya mulai dari lokakarya, mentorship, kemudian juga ada kolaboratif brainstorming dan juga partnership matching akan diselenggarakan dari tanggal 6 Desember hingga 11 Februari 2022. Dan yang terakhir, program ini juga akan ditutup oleh Innovation Day, di mana para changemaker setelah memiliki mitra dan masuk ke dalam grup akan mempresentasikan inovasi apa yang sudah diperkuat untuk dapat dipersiapkan untuk diimplementasikan di lokasi-lokasi pilot project yang insya Allah akan diselenggarakan pada 14 Februari. Mungkin dari saya itu saja atas segala pertanyaan dan juga pendaftarannya. Kami ajak untuk tidak bosan-bosannya mendaftarkan diri di website kami anakbangsabisa.org/catalystlab/ atau bisa scan barcode di layar ataupun klik link yang ada di chat box. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke MC Mas Varian, silakan. Oke, terima kasih Mas Andre. Sangat jelas ya. Link up, sync up, scale up ya. Jadi inilah CCL. Jadi siapa saja bisa ikut Bapak Ibu Changemakers ya. Karena tugas CCL nanti untuk mempertemukan berbagai pihak untuk tujuan yang sama. Tujuannya apa? Memberikan solusi terhadap akses air minum layak dan ketahanan bencana terkait air untuk semua. Saya ulang lagi tadi, silakan untuk kunjungi www.anakbangsabisa.org/catalystlab/. Jangan lupa garis miring di terakhirnya ya Bapak Ibu, karena kalau garis miringnya itu tidak keketik itu nanti error, nggak akan nyampe ke microsite kita. Oke. Sudah jelas tentang CCL. Sekarang kita masuk ke diskusi yang hangat, yang insightful dan inklusif.
Ya, kenapa saya bilang ini insightful dan inklusif? Udah pastilah ya, pasti kita nanti akan dapat ilmu. Inklusif karena tidak hanya bersama panelis, tapi Bapak Ibu change makers yang ada di sini itu semua nanti bisa bertanya, bisa menyumbang ide, bisa menyumbang pikiran. Oke, dan sekarang mari kita sambut moderator untuk panelis kita. Dia adalah kawan saya di ABB, Ibu Nadia. Ibu Nadia ini memiliki pengalaman 20 tahun di berbagai korporasi, NGO, dan humanitarian work. Nadia yang sangat passionate about sustainability, business, human rights. Sekarang menjabat di sebagai Head of Strategy and Programs di Yayasan Anak Bangsa Bisa, dan juga memiliki social enterprise dan menjabat di beberapa organisasi internasional. Oke, saya akan langsung serahkan panggung ini ke kawan saya, sahabat saya, Ibu Nadia. Silakan, Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Salam kenal dan salam hormat. Terima kasih Varian. Yes, indeed an exciting day. Seperti alam, as though that they know that we're going to be doing this and it's about water. Sebab saya sebenarnya sekarang ni di Kuala Lumpur dan di luar sana hujan tengah berderu-deru ya. It's raining really heavily right now. Alhamdulillah, sungguh suatu kehormatan yang bisa bersama semua pada hari ini. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Monica sebelumnya, kita tidak akan bisa menciptakan dampak yang kita inginkan jika kita melakukan secara sendirian. Jadi hari ini saya merasa amat terhormat untuk memperkenalkan panelis kami untuk sesi tentang akses air dan ketahanan bencana untuk semua. Bersatu untuk mengatasi masalah air di Indonesia. Kerana tetamu kami pada hari ini juga termasuk mereka yang berada di luar Indonesia, izinkan saya untuk melanjutkan di dalam bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, bagi kami yang akan terus membuka interpretasi, kita ada Ibu Yulina di sini dan juga Ibu Shinta dan juga transkrip bahasa isyarat ada untuk anda. Ladies and gentlemen, thank you for joining us for this panel session on water access and disaster resilience for all. It is indeed our honor to introduce our esteemed panel. Now we've got three illustrious speakers who are going to be talking to us today about water access and resilience for all in Indonesia. First and foremost, it is my honor to introduce Insinyur Firdaus Ali, who is the founder and chairman of Indonesia Water Institute. Now, Insinyur Firdaus is a lecturer, researcher, and an expert in the field of environmental biotechnology. Dr. Firdaus is the initiator of Jakarta's Giant Culvert, the multi-purpose deep tunnel MPDT project. He is the founder and chairman of the Indonesia Water Institute IWI and one of the 5 technical members of DKI or DKI, Jakarta Drinking Water Service Regulatory Agency for the period of 2005 to 2008 and then again in 2008 to 2011. He has dedicated his life and his expertise to fully understanding the intersection between water and water resources, and we are indeed honored to have him today live all the way from Istanbul, Turkey. So thank you so much for joining us, Insinyur Firdaus. Next, we have Mas Tauhid Panji Alfi, who is the director of Econesia. Now, after a career that spanned in oil and gas, Tauhid had a change of heart and turned his business management skills to creating accessible water solutions for Indonesians to skip single-use plastic, and he found his purpose in helping to close the tap on plastic pollution in his beloved home country, Indonesia. Now, he is a venture builder at Enview's Zero Waste Living Lab, and he's leading the project on our farm to fork venture called Kepicir and the refill water filtration service called Econesia. Econesia is the first full-service drinking water solution in Indonesia for hotels, schools, businesses, and home. Thank you so much for being with us. And of course, last but not least, we have the lovely Ibu Josephine Avi Rembulan, Secretary 1 of IDAP Foundation Board. Now, for almost 2 decades, IDAP has been delivering practical programs and public education activities to communities in the need and all across Indonesia. IDAP develops and delivers training, community programs, media about sustainable development through permaculture and community-based disaster management. Now, to date, the work that they have done has resulted in over 10,000 children to be able to join environmental education activities with over
50,000 disaster survivors assisted, and over 100,000 given emergency assistance. So, these are all sort of role models that I will be talking to. I should be nervous talking to them, listening to their amazing impact that they've created on ground. Hopefully, one day Catalyst would also be able to follow suit. Alright, kepada rakan-rakan di sini, peringatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan anda melalui Mentimeter, klik kode QR atau pergi ke menti.com, ketik 65638553. You can also ask your questions here or put on the QR code, go to mentimeter.com and type 656385553. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Straight at it. I'd like to ask the first question to Dr. Firdaus, yeah? So, Doctor, we know that Indonesia's Water Institute's vision and mission is to systematically study the problems related to natural resource management, and you've been working on policy controls of the destructive power of natural resources in Indonesia, not only for life, but the development and welfare of civilizations in Indonesia. Now, Dr. Firdaus, could you perhaps share a little bit about maybe some case studies and success story of IWI and the interventions that you have made for Indonesia? Oke, thank you. Good morning, Nadia. Selamat pagi buat semuanya. Pertama, izinkan saya memberikan apresiasi kepada orang-orang muda yang punya kreatif untuk membantu kita bersama. Jadi, Yayasan Anak Aku Bisa ya. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada sekarang, tapi ada menyelesaikan masalah ke depan yang merupakan bagian dari kehidupan Anda juga. Dan tentunya seperti disampaikan tadi, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang ada ya dengan berbagai handicap, apakah itu ya tadi hambatan fiskal yang dihadapi, keterbatasan ya, bayangkan Indonesia sangat luas sekali ya, sehingga kita butuh kebersamaan, kita butuh kolaborasi, kita butuh inovasi, dan kita butuh orang-orang muda yang betul-betul punya semangat yang luar biasa ya. Karena dia IWI atau Indonesia Water Institute adalah sebuah organisasi kecil sebetulnya, bukan organisasi yang hebat, tetapi kami di Indonesia Water Institute berusaha untuk membangun semangat kerja yang berbasiskan kepada fakta, realita, tentunya ya basis saintifik ada, tetapi hal yang satu yang unik di Indonesia Water Institute, kami kebetulan mempunyai link akses yang mungkin sebuah berkah, karena kebetulan saya sendiri adalah dosen di Universitas Indonesia. Saya juga adalah ditugaskan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dalam bidang manajemen sumber daya air, dan saya juga kebetulan saja juga salah satu Vice President Asia Water Council, dan saya juga punya engagement dengan dunia bisnis ya, tentunya tidak lebih tidak kurang selalu tentang air ya. Nah, dan link ini, akses ini memudahkan kami di Indonesia Water Institute untuk apa? Untuk mewujudkan gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa ya dapat dukungan politik setidaknya. Kenapa? Karena persoalan ini juga butuh dukungan politik, tidak saja itu juga ya butuh kekuatan fiskal yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Tadi Bu Firji sudah mengatakan bahwa akses air perpipaan kita masih sangat terbatas sekali. Saya sedih sekali sebetulnya, Indonesia negara keempat terbesar populasi di planet ini, dan juga sekarang ya officially ya Presiden Jokowi baru saja menerima presidensi G20, dan Indonesia juga salah satu alhamdulillah negara yang saat ini dan insya Allah ke depan terbaik dalam manajemen COVID-19 di planet ini. Sekali lagi kita bersyukur ya, tetapi sekali lagi dikaitkan dengan air bersih dan akses ke sanitasi, kita sungguh sangat ya tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, apalagi ya dibandingkan dengan Filipina, apalagi dengan Vietnam. Inilah kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita berkolaborasi ya. Indonesia Water Institute ya ada di link di jalur ini
ya. Dan kami melakukan kajian-kajian, kami juga melakukan pendampingan-pendampingan, dan kami melakukan komunikasi politik, baik ke parlemen, baik ke dunia usaha, maupun ke pemerintah, di mana saya berada sebagai salah satu pembantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang punya tugas utama salah satunya adalah memastikan ketersediaan air, memastikan akses air khususnya air bersih kepada publik, kepada masyarakat ini malah sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia. Begitu, Nadia. Thank you so much, Dr. Firdaus. Indeed, I think when we're trying to solve problems not only for the present but also the future, that whole systemic mindset of what is actually happening, projecting what should be done ahead, and I suppose reducing that reactionary type of responses and more towards what would be the next foreseeable future that we need to mitigate, the risks that we should be aware of, and how we should be tackling these issues head on. Thank you so much for sharing that. I would also like to take the opportunity to give a special shout out to all of our partners who are here. I see friends from Forum of the Future. I see friends from Ambil Hati, Plan ID, the embassies. So thank you so much on behalf of Yayasan Anak Bangsa Bisa. We truly would not be able to be here without you. I also want to acknowledge Ibu Tanti Yudiana, thank you so much for your question. And thank you and well done for taking action on having a self-sufficient home. Your home is called Bumi Macakal, or is it Makakal? In Tangerang Selatan. And those of you who are interested to find out more about what Ibu Tanti is doing and her husband is doing on permaculture, food waste, water, energy, please look at the IG handle that she's also shared there. So change makers, thank you so much for sharing your time. Should you have any questions to ask us, as we mentioned, there is the Menti space. You can go to menti.com and type 65638553. We'll also be looking at the questions as they come in. Now, next, I would like to ask Tauhid. Now, when we were talking about the facts of the interconnectedness between waste and water, it's a fact that more than 17 million barrels of oil are required to produce enough plastic water bottles, at least to meet America's annual demand for bottled water. But we know that even for Indonesia, Indonesia is actually the fourth largest country that's using plastic water bottles in the world. And when I was looking at these numbers prior to the session, it was really humbling to know that 8 to 10% of the total global production for oil supply goes to plastics. And the fact that the statistics show that by 2050, our sea will actually be filled with trash as opposed to fish. And a lot of this really goes to not only sustainable consumption when we're talking about how we behave as a society, but also what we should be doing, to the good doctor's point earlier, on how we really put on more mindful behaviors and mindsets when we consume, when we do the things that we need to do, and we project for the solutions. So you've gone through from corporate and now to being an environmental advocate and a venture builder. Could you perhaps share some of the goals that you have and solutions in expanding clean water access in Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Nadia untuk pertanyaannya. Ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Hai semua, nama saya Tauhid Panji dari Econesia. Jadi mungkin saya akan perkenalkan dulu ya soal Econesia itu sendiri. Jadi Econesia adalah social enterprise yang menyediakan solusi sirkular di bidang air minum yang sehat, eco-friendly, zero waste, dan cost efficient bagi para pelaku bisnis dan konsumen. Jadi ya benar tadi kata Mbak Nadia, salah satu permasalahan besar yang kita lihat itu soal bottled water ya. Jadi air minum dalam kemasan plastik sekali pakai. Tapi nggak hanya itu aja. Jadi awalnya kita melihat secara sistemik, cara air minum di Indonesia itu dikelola dari tahap produksi, distribusi, sampai konsumsi. Di sini kita lihat ada 4 permasalahan utama. Pertama dari segi carbon emission ya. Jadi tadi benar data dari mana dia di Amerika aja ada 17 juta barel minyak digunakan untuk memproduksi air minum dalam kemasan untuk kebutuhan domestik mereka aja. Jadi bisa dibayangkan di skala global dan Indonesia juga pastinya besar. Terus dari segi kesehatan ada juga studi dari Harvard yang mengatakan air minum dalam kemasan itu tidak harus lebih bersih, aman atau sehat
dari solusi lainnya seperti tap water yang sudah difiltrasi sehingga aman untuk diminum. Karena kalau dilihat dari proses produksi dan transportasi dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu kan melewati sangat banyak tahapan ya, dari jaringan distributor, retail, dan si air itu walaupun dikemas tapi melewati terpapar oleh banyak kondisi seperti matahari, cahaya matahari yang bisa merubah dan menurunkan kualitas air itu sendiri ketika sudah di tangan konsumen. Terus ketiga benar dari soal waste itu sendiri. Jadi Indonesia adalah negara keempat pengguna botol plastik terbanyak di dunia dan hanya 7% yang bisa di-recycle kemasan plastik itu, sehingga banyak sekali akhirnya mencemar lingkungan kita termasuk ke sungai, laut, dan merusak ekosistem kita ya, yang bisa menyebabkan banjir atau mikroplastik yang tadi banyak di-mention. Terus dari terakhir kita juga melihat dari segi cost dan akses dari keseluruhan rangkaian produksi, distribusi dan konsumsi itu menyebabkan air minum itu menjadi komoditas yang harganya relatif mahal jika dibandingkan dengan solusi lainnya, dan dengan itu aksesnya juga terbatas, terutama untuk segmen-segmen dan lokasi tertentu itu tidak bisa menikmatinya. Jadi salah satu contoh yang kita temukan secara real di lapangan, salah satu segmen klien yang kita serve perhotelan, karena dia mengkonsum banyak sekali air minum untuk tamu dan stafnya, itu bisa mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan juta setiap tahunnya untuk air minum saja. Jadi ini adalah model yang sekarang kita lihat ada kan di market, dan itu yang ingin kita ubah gitu. Dan kita mencoba mengidentify awalnya segmen apa yang bisa membuat dampak paling besar, dan kita mencoba masuk dulu di perhotelan karena ya Indonesia is a hotspot for tourism gitu kan. Ada jutaan turis datang ke Indonesia setiap tahun, dan rata-rata turis itu meninggalkan 1,5 kg sampah setiap malamnya, termasuk plastik. Nah, dari situ kita menawarkan full service water filtration technology. Jadi para pelaku usaha seperti hotel ini bisa memfiltrasi tap waternya sendiri melalui keran air mereka, sehingga mereka bisa memproduksi air minum yang 100% aman dan sehat untuk diminum. Lalu selain itu kita juga menyediakan botol kaca yang durable dan reusable, sehingga mereka bisa menggunakan botol itu untuk mereka isi dengan air filtrasi tadi dan sediakan ke tamu. Sehingga setelah dikonsumsi oleh tamu itu tidak langsung jadi kemasan yang tidak ada harganya seperti sekarang kan, dan hanya 7% recycle, tapi bisa disterilkan dan digunakan ulang oleh si hotelnya sendiri sampai ratusan bahkan ribuan kali. Dan ini juga sudah kita terapkan di lokasi-lokasi lain seperti kafe, sekolahan, perkantoran, dan rumah-rumah. Dan sampai sekarang kita sudah ada di lebih dari 35 kota di Indonesia, dan sudah mencegah lebih dari 2 juta air minum kemasan sekali pakai untuk dikonsumsi dan menjadi sampah. Wow, thank you Mas Tauhid. When I was listening to the fact that hanya sekitar 7% daripada botol plastik yang berhasil didaur ulang menjadi botol lagi is like, oh my God, you're talking about 35 million plastic bottles being thrown in the world every year. Okay, I need to pause and kind of digest that information. And I think it's also amazing because if we're talking about how we were prior to the pandemic, sometime in 2019, if I'm not mistaken, Indonesia recorded over 16.10 million foreign tourists that came on arrival. And this was, I think, an increase of approximately 1.9% than the year before. So the travel and tourism competitiveness for Indonesia has always been high. I mean, you are one of the top 50, in fact, I think 40 out of 140 countries in the overall travel and tourism competitiveness. I mean, your score is easily about 4.3 and above, and that I think is amazing. But at the same time, I think with that comes a lot of other pressures on the country, not only how it should behave sustainably, not only in terms of sustainable tourism, but the impact to the ecosystem. To your point, you were talking about waste, you were talking about plastics, you were talking about water. And I remember watching this documentary about the impact to the waterways in Bali due to tourism. And what, this pandemic has actually really kind of put a reset on a lot of the things that needed to be done, and local communities going back to their roots to say, I remember this gentleman saying, for Balinese,
the nature and tourism, or people and nature berpisah tiada, ya, manusia dan lingkungan berpisah tiada, because you are one with nature, and it is your nature, the environment, what fuels the economy for the state. So I think it's impressive to see how Indonesians have really taken on all that. We have wonderful questions coming in, and I will be asking them in a bit. So please keep your questions coming. You do not need to wait for the question and answer session. This will be an interactive session. So if you have questions, I will be reading it off Menti, and my colleague Lila from SIAP is also assisting to filter the question. I'm going to go next to Ibu Avi, but then we will go back to the questions that you have given. Thank you so much. Ibu, the work that you do is truly inspiring, and I think IDAP has gone, above and beyond in trying to really not only uphold its goals, right, but also in achieving disaster preparedness for Indonesia. When I first started with YABB, I was telling Ibu Monica how humbled I was to know that since January 2021, Indonesia has had over 1,600 natural disasters, out of which 97% were hydrometeorological in nature. And that really kind of put a pause on, the kind of things that we take for granted. Could you please share a little bit about, the problems that you've assessed in IDAP, and, what should we do? What should we know and act upon better in terms of being more prepared in terms of hydrometeorological disasters? Terima kasih Mbak Nadia, dan selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Saya Avi dari IDEP, dan sebelumnya mau mungkin bercerita dulu tentang apa itu IDEP dan apa yang kita lakukan. Jadi Yayasan IDEP berbasis di Bali, dan kami melakukan program-program yang punya dua pilar, yaitu pengurangan risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan untuk bisa mewujudkan komunitas yang resilient. Dengan dua pendekatan kami adalah melakukan kerja-kerja yang dapat mengurangi risiko bencana, dan pendekatan permakultur, yaitu kembali ke alam, melihat, membaca alam, dan betul-betul memahami alam. Lalu kita yang harus mengadjust diri kita agar bisa selaras dengan alam. Dan IDEP sejak awal masa kerjanya, kami bekerja untuk merespon bencana di banyak tempat di Indonesia. Dan memang benar, bencana-bencana yang kami respon itu selain gempa bumi atau gunung berapi, tetapi banyak sekali yang berkaitan dengan permasalahan air, terutama semakin banyak terjadi sejak kita mulai merasakan perubahan iklim, terutama di masyarakat di daerah remote area. Jadi cycle dari pengurangan risiko bencana itu ada 5. Yang pertama adalah masyarakat harus prepare, jadi kita harus siap siaga. Lalu yang kedua, kalau bencana datang kita harus melakukan respon yang cepat. Yang ketiga adalah kita recover dengan melakukan aktivitas livelihood atau kerja lebih baik dan selaras dengan alam. Yang keempat adalah mitigasi. Lalu yang kelima, kita kembali lagi ke cycle preparedness. Sehingga apa yang IDEP lakukan itu pertama adalah pada saat respon bencana banyak sekali permasalahan terkait air yang kami temukan. Pertama, bukan hanya bahwa ada masalah kekeringan di satu hal, tetapi juga pada saat bencana-bencana lain terjadi, air selalu menjadi hal yang sangat penting untuk recovery, tetapi yang juga bisa menimbulkan satu bencana baru bila tidak dikelola dengan baik gitu. Contohnya pada saat ada gempa bumi, hal yang pertama dirasakan oleh masyarakat adalah rumah-rumah mereka hancur dan fasilitas untuk air, water and sanitation mereka terganggu begitu. Dan kebanyakan dari respon-respon bencana ini dari masyarakat, banyak donasi yang masih menggunakan
mengirimkan air botol dalam kemasan. Nah, untuk IDEP kami berusaha seminimal mungkin untuk bisa memberikan masalah tambahan pada saat kami merespon bencana. Sehingga salah satu hal yang sangat kami hindari dalam respon bencana itu adalah memberikan air botol di dalam kemasan untuk masyarakat-masyarakat terdampak. Yang kami lakukan, instead of memberikan water bottle, kita memberikan banyak sudah ada banyak sekali teknologi yang sangat mudah diimplementasikan, yaitu pure water filtration yang bisa digunakan oleh teman-teman di level komunitas. Lalu misalnya apabila mereka kekurangan air, kami membantu untuk membuat sebuah toilet yang tanpa air tetapi sesuai dengan konteks dan budaya yang ada di situ. Di hal lain juga terkait soal air, apabila misalnya mereka saluran airnya terganggu seperti yang kemarin terjadi di daerah Sulawesi Tengah, gempa bumi Palu, masyarakat sama sekali tidak punya akses air. Nah, yang kami lakukan bukan hanya biasanya kawan-kawan bekerja itu memberikan sumber air yang baru, tetapi selain sumber air yang baru tersebut atau membuat sumur baru, tapi kami juga membuat sumur imbuhan. Jadi mengambil air dari bumi itu bukan solusi apabila kita tidak mengembalikan air yang kita ambil, dan itu adalah konsep yang selama ini sudah kami laksanakan. Jadi salah satu program kami, Bali Water Protection Program, itu membuat sumur imbuhan. Sebenarnya adalah sumur kering yang bisa memasukkan air hujan ke bumi, selain kita membuat sumur untuk akses air minum masyarakat. Dan hal lain yang perlu kita lakukan di sini, apabila belum ada bencana terjadi tapi kita tahu ada resiko, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi resiko tersebut, hazard risk assessment, dan semisal melakukan hal-hal yang bisa memitigasi hal tersebut. Jadi kalau misalnya daerah tersebut rawan longsor, ya kita harus menjaga daerah tersebut dengan melakukan penanaman kembali, tidak menebang pohon di daerah tersebut. Jadi setiap lokasi yang kita temui itu punya solusi yang berbeda-beda, dan itu sangat localized. Jadi itu yang kami lakukan, Nadia. Terima kasih, Ibu. Thank you so much. And I think there was a lot of aha moments that you shared, right? You were talking about we actually do have a choice. And we know that, unfortunately, due to COVID-19, all these single-use materials have really kept us safe from things like cross-contamination and such. However, this is also choking our waterways, exacerbating other environmental issues. And we kind of need to start thinking creatively about what we're actually putting back onto the planet. And this, I think, is an open secret. Everybody knows. Thank you so much for sharing the disaster cycles. I think a lot of organizations and a lot of foundations also very often come in just at the relief effort, right? But you're talking about IDEP looking at it holistically, not only in terms of preparedness, but also what you do after that to respond and then to help recover and rehabilitate, and then after that go back to prevention and mitigation. So it is a closed loop cycle that is continuum. And if we are going to be looking at that cycle, a huge chunk of it is also about building community resilience, institutional capacity and knowledge. And to your point, Ibu, there is a lot of knowledge on ground, respected knowledge on ground that can be used. And very often, I think the big mistake that, people who want to come in and do work on the ground is the assumption that you know more than the community on the ground. And you'd be sorely mistaken if you think that a lot of the institutional capacity that is there, it's like masuk kampung tak beri salam, ya. It's like a recipe for disaster. So
clearly I know Totally that correct. through EDAP's experience, that humility, there is this saying, and I know that in Bahasa Indonesia you have something the same. Not pride of knowledge, but humility of wisdom. And so the wisdom of the community is what we're trying to pull right now with the Catalyst Changemakers Lab. YBB is not saying that we have all the answers, but we would love to hear from you. We would love to hear from everybody here. And only then, when we'll be able to pull all of these experience and brains together, will we be able to make a meaningful change for Indonesia. Now I'm going to go straight into the Q&A, and I see a lot of interesting questions. I will filter some of the questions out and cluster some of these questions for the benefit of our speakers. The first question I have is from Arya for Bapak Firdaus. Bagaimanakah ketetapan regulasi terkait pemanfaatan air tanah di Indonesia? Sedangkan masih banyak pengeboran air tanah yang tidak terdaftar dan memiliki dampak lingkungan dan masyarakat. So sumber air yang kering menurut MEP. Could you share your thoughts, sir? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Arya. Ya. Kebijakan yang kita tempuh baik dari pusat maupun ke daerah adalah pemanfaatan air tanah merupakan pilihan yang akan kita lakukan ketika kita punya akses ke air permukaan. Jadi kalau suatu komunitas atau suatu daerah atau perkotaan, jika mereka terakses dengan air perpipaan, sehingga penggunaan air tanah, khususnya air tanah dalam itu harusnya tidak boleh dilakukan. Seperti kita tahu, air tanah itu terbagi dua, air tanah dangkal yang sangat shallow sekali, biasanya kedalaman galinya tidak lebih dari 60 meter, dan di atas, di bawah dari 60 meter tadi kita kategorikan kedalaman air tanah dalam atau deep groundwater, dan air tanah dangkal, ya shallow groundwater biasanya ya cycle-nya sangat pendek, begitu hujan dia terisi, begitu kemudian tidak hujan dia dipakai, kemudian dia akan drop water levelnya, ya. Dan kualitasnya rentan ya dikaitkan dengan kondisi sanitasi yang ada di sekitarnya, misalkan ada septic tank atau cubruk dan sebagainya, sehingga kualitasnya memang tidak recommended untuk di daerah-daerah di perkotaan misalkan. Tapi kalau di rural mungkin ya jarak ya fasilitas untuk BAB itu lebih jauh dibandingkan dengan sumber yang ada. Jadi di daerah perkotaan kita boleh mengatakan bahwa kualitasnya dari hasil data yang ada memang tidak layak lagi, ya. Dan kita tahu bahwa sistem di kita di Indonesia, ya bayangkan saja Jakarta baru hanya melayani kurang dari 4% ya air buangan atau air bekas yang ada, ya. Jadi saya senang dalam kesempatan ini saya punya terminologi baru. Misalkan air limbah saya tidak sebut sebagai air limbah, saya sebut adalah used water. Ya, air bekas. Kenapa? Karena sesuatu yang used itu pasti akan berguna kembali. Tapi kalau kita bilang itu adalah air limbah, ya kita pasti akan membuangnya terus. Padahal itulah resources yang sangat berharga sekali dan akan sangat menentukan keberlanjutan peradaban saat ini dan ke depan. Ketika kita hit jumlah populasi mendekati 9 miliar nanti, Anda bisa bayangkan. Ya, oke. Nah, air tanah dalam, karena apa? Karena pengisiannya lama sekali, dan kalau kita ekstrak dalam kecepatan yang tinggi, dia juga punya resiko memicu turun muka tanah, yaitulah yang kita sebut dengan land subsidence, seperti yang dialami oleh kota-kota di pesisir utara Jakarta, Pulau Jawa, termasuk Jakarta yang terancam akan tenggelam. Kenapa? Karena muka tanahnya turun 10-11 cm per tahun, air lautnya naik 5-6 mili karena dampak dari pemanasan global. Dan ini sangat berbahaya sekali, sehingga memang kita ingin membatasi, tetapi persoalannya bahwa membatasi pengambilan air tanah, khususnya air tanah dalam, tergantung kepada ketersediaan air perpipaan. Jadi kalau kita melarang orang buang sampah, tapi tidak ada tempat sampahnya, ya gak akan pernah berhasil. Sediakan tempatnya, baru kemudian orang bisa kita enforce untuk tidak melakukan tadi. Jadi sekali lagi, penggunaan air tanah, khususnya air tanah dalam, itu adalah sangat-sangat terbatas sekali. Oke, boleh mengambil air tanah dalam, ya, dalam jumlah tertentu dibatasi, tetapi kemudian harus dikembalikan lagi, ya, di recharge kembali, itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang cycle-nya tadi ingin kita pertahankan. Bukan berarti mengambil air tanah dalam haram, tidak juga. Kenapa? Karena memang resources tadi itu tersedia, tetapi ingat, bagaimana menjaga
ya keberlanjutannya tadi adalah kewajiban kita yang harus diatur dalam regulasi yang ada. Begitu, Arya, respon saya. Thank you, Insinyur. And I think it's important, right? When we normalize the language, a lot of it is mindset. When we're talking about clean water, we're talking about safe water, we're talking about decent drinking water. Majority of the population, including in Malaysia and across the regions, will not know the difference. I mean, if it wasn't for the fact that Bapenas and Ibu Tri was sharing, these are different things that you see. For us, water is just water, but we take so much of it for granted. So I think normalizing the nomenclature, understanding how things would impact one after the other, I think is a huge thing that we can do. And in fact, I think it's something that's much needed. Thank you so much for that. Okay, the next question is, I'm going to combine the two questions for Ibu Avi and also Mas Tauhid. When we're talking about innovation, ya Ibu Avi, when we're talking about inovasi yang dapat direplikasikan di wilayah-wilayah lain, I think one of the challenges that we have is sometimes the interventions we do are one-hit wonders, right? And Tauhid, I'm sure you know this. I mean, coming from the corporate, it's quite common for companies to look at the areas that they have business interest in and then just zoom hyper-focused on that. Whereas this whole issue on silo means that there will be other issues that are happening in other localities that if you do something, it's like a butterfly effect, right? Something else will happen somewhere else without you realizing. So in both of your experience, what are some of the things that we should know in terms of innovation to ensure that projects that we do on the ground, be it for wastewater or elimination of unsustainable groundwater practices or for disaster resilience, how do we ensure that our programs can actually be scaled? How can we ensure that the programs can be replicated? And more so, how can we ensure that the community on the ground owns the effort? Because there has to be an exit strategy where you deliver a solution and it can be owned or co-owned at least by the community on the ground. Perhaps first Ibu Abi and then Tauhid. Over to you. You are on mute, Ibu. Yes. Yes, I know. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nadia dan pertanyaan yang sangat menarik sekali. Betul, kebanyakan dari pengalaman kami pada saat kami merespon bencana atau mencoba menguatkan community resilience untuk kebencanaan, kami dampak dari teknologi yang kita berikan itu sangat berconnection dengan apakah teknologi ini akan digunakan oleh masyarakat dalam setelah kita tidak ada di sana. Jadi dari pengalaman kita, teknologi yang kita datangkan atau teknologi yang akan kita aplikasikan ke masyarakat itu betul-betul harus, pertama kita harus melihat dan mengakses bagaimana cara masyarakat memanfaatkan air atau local knowledge yang ada di masyarakat itu terkait penggunaan air dan water preservation. Setelah itu, apabila kita memiliki teknologi terbarukan, kita harus bisa meng-ensure bahwa teknologi itu dapat dipakai, dia murah, bisa menggunakan produk-produk lokal. Jadi karena kami bekerjanya di daerah yang sangat remote ya, dan kebanyakan di daerah timur Indonesia, mereka tidak mahal dan misalnya harus mengganti di dalam water filter gitu, tidak harus cari ke Jakarta atau apa. Jadi sesuatu yang sangat lokal. Kita punya banyak sekali local knowledge dengan menggunakan terakota, dengan menggunakan filtrasi arang, lalu sabut kelapa. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hal baru, tetapi sudah dilupakan karena terlalu mudah masyarakat mengakses water bottle gitu. Nah, untuk bisa sustainable dan masyarakat bisa resilience,
kita perkenalkan kembali, this is not a new knowledge, tapi kita tahu bahwa mereka punya resources di daerah tersebut dan mereka tetap bisa pakai sehingga mereka lebih independen gitu dengan bantuan dari luar. Gitu Mbak Nadia. Thank you. So you spoke about local knowledge, local product, local produce, local capacity, understanding the needs as well as the sensitivity of the local culture and bringing back the things that are actually good, right? That should be continued. Thank you so much. Mas Tauhid, what about you? Ya, saya setuju banget sama Mbak Afi tadi ya. Jadi satu solusi atau inovasi itu harus bisa awalnya itu kita mendengarkan dulu, gitu kan? Mendengarkan dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau dalam konteks startup itu apa yang dibutuhkan oleh konsumen kan, karena sering itu startup itu gagal karena dia nggak menemukan istilahnya product market fit kan, jadi produk atau ide yang dia kembangkan itu ternyata tidak dibutuhkan gitu. Cuman di awal dia hanya punya ide atau konsep yang menurut dia menarik, bagus, dan dia invest besar, tapi ternyata market nggak mau solusinya dia. Jadi contohnya kalau di Indonesia itu and exactly kayak Mbak Nadia bilang, kita hotel-hotel itu kebanyakan cenderung di Indonesia belum terlalu peduli soal lingkungan atau soal pemakaian botol plastik itu kan. Buat mereka yang penting itu pertama hemat itu kan, terus kedua convenient buat mereka. Nah di situ kita melihat kan, di satu sisi mereka ada pain point yaitu cost yang besar. Karena mereka concern mereka utama adalah cost, dan air minum ini adalah cost yang lumayan besar buat mereka. Kita bisa masuk di situ, makanya kita menciptakan satu solusi yang sangat murah, sangat affordable buat mereka. Dengan teknologi water filtration itu, bahkan mereka bisa menyewa sistemnya. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa beli sistemnya di awal, kalau beli pun juga mereka bisa balik modal dalam hanya 2-3 bulan gitu. Tapi kalaupun mereka nggak bisa invest di awal, mereka bisa sewa dengan skema sewa. Jadi sangat efisien cost-nya. Kedua dari segi convenient juga. Mereka nggak mau misalnya harganya bisa bersaing tapi jadi lebih repot misalnya kan. Nah dari situ makanya kita juga kembangkan produk kita untuk mudah digunakan, jadi user friendly. Jadi itu kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi pain point dari users ini, karena dari kita sebagai impact entrepreneur pasti melihat lingkungan sebagai permasalahan terbesar kan, tapi dari segi pelaku usaha tidak melihat hal yang sama gitu. Buat mereka lingkungan adalah masalah lingkungan gitu kan, bukan masalah mereka. Jadi itu dia, kita harus melihat dulu masalah mereka apa gitu. What is your problem and how can we solve that gitu, while solving the environment also. Solving your problem while solving the environment. So that's like a quick win-win, right? And I love the fact that you're thinking like that, because I think more of us, part of the challenge that we have is civil society organizations have heart, right? They have the deep commitment in wanting to make the impact on the ground. Businesses, on the other hand, might look at returns of investment, might look at our, the profit and loss, might look at how this might potentially project or protect what I need to do. And in actuality, this thinking is actually needed on both sides. It's just time, and I think it's high time to marry all of these different sectors together. And I'm really honored to be speaking to all of you today. Unfortunately, masa mencemburui kita. That's all the time that we have today. Thank you so much for sharing. Ladies and gentlemen, those of you who still have questions, I would like to acknowledge Ibu Harkunti's points here. Thank you on community, institution, and respect. Thank you. Dr. Harkunti is also one of our partners. And we will be, there's more that YBB is hoping to launch in the next few months. We won't tell you what it is yet, but you'll probably see Ibu Harkunti again soon. But I want to also thank everyone here, Shinta, Chandrasa, Nugra, Puri, and all of your questions. I also have Okta. So I would like to invite the panelists here for your reflection. Perhaps you can help answer some of the questions that are coming in from the audience directly on chat, so people will be able to engage you. On behalf of YBB and the team of CCL, we want to thank you for your time and for sharing your knowledge. If I were to very quickly sort of summarize some of the things we talked about, Ibu Tri spoke about the country's national 2030 goal and route to SDG 6 and 11. Indonesia wants to reach 100% access
layak dan pengurangan setengah pori air limbah tidak terolah. We're also looking at 100% access to decent drinking water, as well as reducing hydrometeorological impacts. We had Dr. Firdaus, Mas Tauhid, as well as Ibu Avi sharing not only the importance of credible data that is able to help us to forecast, but also understand trends and pattern in a more systemic way. We also talked about the fact that we need to work together, not only in terms of CSOs and academia and the government, but also getting corporates involved. We need to respect institutional capacity. Ibu Avi spoke about the fact that there is a lot of local capacity that has gone unnoticed and now slowly forgotten. We need to bring some of that back. We also had sharing from the participants on the kind of things that need to be done. Everybody was talking about gotong royong, community, respect. And I think in the end, we need to try and find interventions that are available, that are accessible, that are affordable, that have the right quality and can be replicated if we are to solve the issues for Indonesia. Thank you so much for your time. And with that, I hand it over to our MC. Over to you, Varian. Oke. Oke, thank you so much Nadia. Terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Mas Tauhid dan Ibu Afi. Diskusi yang sangat insightful seperti janji saya tadi di awal, cuman sayang sekali memang waktu berkata lain, Bapak Ibu. Kalau kita terusin kayaknya bisa sampai malam ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke acara berikutnya. Saya punya special appearance ya. Jadi Bapak Ibu Changemakers, ada tamu spesial yang saya undang hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, silakan tamu spesial kita. Hai everyone. Oke. Baru Dava. bisa di unmute ini. So thank you so much for the opportunity. Aku sebelumnya ingin salam dulu, salam semuanya, semoga sehat-sehat. Juga yang saya hormati semua panelis dan juga teman-teman yang mendengar di webinar ini. So I'm Dava Wardana. I am an aspire actor, as well as social activist, especially environment activist, as well as an educator as well. Before I start, I want to point out a speech from Leonardo DiCaprio, which I really like. He quote like this: I'm an actor for a living. I play fictitious character, often solving fictitious problems, and I believe mankind have done that towards climate change. They would treat it as as fiction and not doing much about it. So it really struck a chord towards me as a young generation to really to ring a bell for me to start being more aware and to start contributing towards the issue, because as growing up, I have seen a lot of impact of the environment and climates towards my generation and my surrounding. And there are a couple of things that I have done in order to start contributing to the environment. I know the point of discussion today mostly speak about water, but I want to speak about more towards environment as a whole. So there are a couple of things that I've done in order to start contributing myself toward the environment. For me, I know it starts better towards my own self, like start from you, because change start from us, from ourselves. So I start activewear that's out of plastic, a recycled plastic. Sorry, is my internet connection? Hello, yeah, okay. So I have started my first venture, my first business, which is activewear, which is a sportswear that's made out of plastic. And I have this platform, it's called Encarry Youth. And we have partnered with Yayasan Lingkungan Hidup, dan once in every 2 months we go down to the river and do a cleanup together. And there, about water, about plastic, I see with my vivid eyes myself about that own problem, because I feel like
I want to start learning about the problem. I want to start seeing it. That's why me and my friends, once every 2 months, we go down to the river, swim in the river, and then blend in with the water, and then help to clean up and be a part of the solution. And then next, I am plant-based twice a week, every Monday and every Thursday. And just a little bit sharing about plant-based, it does really help the environment, especially red meat. There are a lot of documentaries that I can recommend you, but one of it is Cowspiracy. I know it's quite radical the way they portray it, but secara garis besar itu, red meat does contribute a lot to the environment in a negative way because of the methane the cows produce. And then I bring a tumbler pretty much everywhere, a glass tumbler. And then my toiletries is also mostly made out of bamboo, not plastic. So why do I talk about this? Because I do think that discussion like this is not really normalized in my generation. We do normalize a lot about career. We do normalize a lot about having a good, stable income, financially and everything, having a good social status. However, environment is not really much talked about, how we as a generation can contribute more towards it. And I'm very happy as an Anak Bangsa Bisa, a part of GoTo's movement, has started this movement. So young generations will be more aware of the current issue because it's not really talked about. I also want to highlight about how I feel like my generation and my kids and my grandkids are the ones who will be impacted the most if we don't start acting towards it. Like seriously, we talk a lot about masa depan, future generation. Oke, sepertinya ada Stable. But what about the other side, for our next generation to live in, as a young representative in here? Oh, hello. Ya, Hello? sempat hilang tadi, Dava. Okay, yeah. So coming back. So we don't really normalize to have a suitable planet to live in. That's why I dream to use my platform in my social media and my social media presence as a figure to speak up about this and learn about this issue. And that's why I'm really happy. I can't wait to be able to partner up with Yayasan Anak Bangsa Bisa and other movements so that we as a collective, gotong royong seperti tadi dibilang, can start to become a solution to the problem. So that's about from me. Thank you everyone for giving the time. Hopefully we can all contribute together towards making a better planet. And yeah, please, if you wanna talk to me and I wanna learn so much about this issue. So please shoot me up, and yeah, hopefully we can work together in the future. Oke, terima kasih banyak Dava. Walaupun tadi memang ada sedikit hilang-hilang ya karena internet sepertinya, tapi tadi saya menangkap beberapa hal dan menurut saya cukup penting dan saya sangat appreciate dengan Dava ya, karena dengan usianya yang muda, walaupun anak muda zaman sekarang tuh belum banyak gitu ya melakukan action gitu. Mungkin kalau aware kayaknya sekarang di Indonesia tuh udah cukup banyak gitu ya orang yang menyuarakan, tapi actionnya nih yang belum ada gitu ya. Nah itu yang memang kayaknya kita butuh Dava-Dava yang lain gitu ya. Jadi Dava dan teman-temannya untuk membantu bergerak bersama juga bersama kita gitu ya. Jadi tidak hanya untuk tahu dan memikirkan, tapi juga beraksi dan gimana caranya supaya bisa menjadi bagian dari solusi. Oke, itu sebagai penutup juga untuk acara kita hari ini. Thank you Dava sudah hadir di acara kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke menti.com lagi. Oke, jadi ini adalah menti.com. Silakan Bapak Ibu changemaker untuk langsung close ya. Jadi tidak ada menti. Oke, jadi di sini saya langsung tutup.
Di sini saya ingatkan Bapak Ibu Changemaker untuk daftarkan diri atau nominasikan orang-orang di sekitarmu. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin, aduh saya belum punya inovasi, tapi saya tahu siapa gitu ya yang cocok banget untuk masuk ke Catalyst Changemakers Lab, itu bisa langsung ke anakbangsabisa.org/catalystlab/ ya Bapak Ibu. Di sini juga ada informasi, jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri changemaker yang kita cari dan bagaimana kita akan bergerak. Oke, nextnya adalah saya ingatkan lagi juga kembali kita masih punya Share Your Insights IG Story Competition. Jangan lupa di follow dan di tag yayasan.anakbangsabisa dan @socialinnovation.id. Jangan lupa hashtagnya I am Changemaker sama Catalyst Changemakers Lab. Oke, dengan demikian kami akhiri untuk sesi hari ini. Sebelum saya tutup, kami butuh saran dan masukan dari Bapak dan Ibu Changemaker. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung scan QR code-nya sekarang atau klik linknya ini di kolom chat ya. Jadi ini tersedia di kolom chat, Bapak Ibu bisa langsung klik karena masukan dari Bapak Ibu akan sangat berarti bagi kami. Gitu ya. Jadi ini mungkin nggak hanya tentang eventnya, tapi juga bagaimana kita harus memberantas isu ini tuh bagaimana gitu ya. Jadi ini bisa juga Bapak Ibu masukkan ke dalam saran dan masukan di sini. Oke, next-nya. Ya. Oke, dengan demikian saya tutup sesi hari ini di acara peluncuran program Catalyst Changemakers Lab yang sudah dibuka tadi dan juga sudah dilanjutkan dengan diskusi yang hangat, insightful, dan inklusif. Mari kita bersama-sama untuk bergerak bareng dan untuk mendaftarkan diri Anda di anakbangsabisa.org/catalystlab/. Sambil menutup, saya akan berikan beberapa keyword. Keywordnya adalah kolaborasi teknologi dan inovasi untuk Catalyst Changemakers Lab, karena kita bersama-sama bersatu untuk Indonesia untuk memberantas masalah air minum dan bencana terkait air. Solusi secara berkelanjutan dan scalable, itulah yang kita cari. Sampai jumpa di acara Catalyst Changemaker selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu Changemaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for attending. While we still have people here, I wanted to also thank our sign language interpreters as well as our language interpreter for helping us make the session more accessible. Thank you. Ya, dan saya tambahkan juga terima kasih untuk partner-partner kita ya, yang logonya memang sudah ada, tapi mungkin saya akan sebutkan satu persatu. Tentunya program ini atas dasar kolaborasi dengan Ambil Hati, Artemis Impact, NVU, petabencana.id, dan community partner kita Angin, Impact Hub Jakarta, Instellar, dan Plus. Terima kasih Bapak Ibu semua.